Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan bahas materi baru mengenai anggaran perusahaan dagang. Kita sudah masuk pertemuan ke-12 untuk kelas karyawan dan pertemuan ke-13 untuk kelas reguler. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi ini, Ibu ingin mengucapkan dulu selamat Idul Fitri, kemudian minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan meskipun kita sudah tidak di bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga kita masuk ke dalam kategori sebagai hamba Rabbani. Nah, kita masuk ya ke sini. Anggaran dagang. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk mampu memahami anggaran induk pada perusahaan dagang, kemudian mampu menyusun anggaran induk pada perusahaan dagang. Nah, kegiatan usaha utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang. Perusahaan membeli barang dagang dari pemasok, kemudian langsung menjualnya kepada pelanggan tanpa ada perubahan yang signifikan terhadap barang dagang. Contoh perusahaan dagang adalah minimarket atau department store. Setiap tahun, layaknya perusahaan lain, seperti perusahaan manufaktur dan jasa, perusahaan dagang selalu menyiapkan anggaran induk atau master budget. Anggaran tersebut diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Oke, kita langsung saja ya. Ada beberapa anggaran yang harus disusun untuk membuat anggaran dagang ya. Dimulai dari membuat anggaran penjualan, kemudian anggaran pembelian barang dagang, kemudian anggaran beban operasional, kemudian anggaran beban pokok penjualan, dan yang terakhir adalah membuat anggaran laba rugi. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama ya, yaitu membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan pada perusahaan dagang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang dagang yang akan dijual, berikut harga jualnya untuk satu periode anggaran. Contoh kasus ya. Di sini kita lihat untuk contoh yang pertama. PT Free Palestine yang didirikan sejak tahun 2004 memiliki toko kids store yang khusus menjual pakaian anak-anak. Selama ini, toko tersebut menjual 4 jenis pakaian, yaitu baju model AX dan BX, serta celana model CY dan DY. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data penjualan aktual untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Seperti biasa, untuk setiap anggaran biasanya kita punya KOP ya, PT Free Palestine, laporan penjualan aktual tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sebentar supaya lebih kelihatan ya. Bisa kita lihat ya, untuk jenis pakaian yang dijual di perusahaan dagang ini dan juga kuantitas serta harga jual dan total penjualannya. Kita lihat kuantitas untuk penjualan aktual tahun 2021 ya, adalah untuk AX kuantitasnya sebanyak 12.000 unit, untuk PX 6.000 unit, untuk CY 24.000 unit, dan DY 18.000 unit. Kemudian harga jual dari produk AX adalah 50.000, BX 75.000, CY 80.000, dan DY 100.000. Dengan demikian kita bisa mengetahui total penjualan dari produk-produk barang dagangan yang tadi disebutkan ya. Untuk penjualan produk AX adalah 12.000 dikali 50.000, hasilnya adalah 600 juta. Untuk produk BX adalah 6.000 kali 75.000, jadi total penjualannya adalah 450 juta. Untuk produk CY bisa dicari dengan langkah yang sama. Kemudian untuk DY juga sama, sehingga dapat kita ketahui total penjualan seluruh produk yang didagangkan di PT Free Palestine ini ya. Kemudian di sini ada kebijakan. Manajemen PT Free Palestine
menargetkan kenaikan kuantitas penjualan barang untuk seluruh model di tahun 2022 sebesar 10% dibandingkan penjualan di tahun 2021. Harga jual untuk setiap produk yang dijual ditargetkan hanya naik sebesar 5% dibandingkan dengan harga jual di tahun 2021 karena tingginya tingkat persaingan dalam penjualan baju khusus anak-anak. Berdasarkan informasi tentang perkiraan harga jual dan kuantitas barang yang akan dijual di atas, kemudian manajemen PT Free Palestine menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2022 seperti tersaji di bawah ini. Oke, kita lihat ada kopnya ya, seperti biasa. Anggaran penjualan untuk PT Free Palestine untuk tahun 2022. Tadi ada kebijakan untuk kuantitas naik 10% ya, dari penjualan di tahun 2021. Kemudian harga jual diperkirakan atau ditargetkan hanya naik sebesar 5%. Ya. Nah, kita cari caranya adalah untuk mencari kuantitas produk AX pada anggaran penjualan tahun 2022, kita tinggal dikalikan saja. Kenaikan 10%, berarti 100% tambah 10% artinya harga menjadi 110% dari harga penjualan tahun 2021. Berarti tinggal 110% dikalikan harga jual tahun sebelumnya ya. Dikalikan ini ya, kali 12.000. Ini juga sama ya, 110% dikali 6.000 dikali 24.000 dikalikan 18.000, maka hasilnya adalah ini ya, 13.200, 6.600, 26.400 dan 19.800. Harga jual diperkirakan naik 5%, artinya secara keseluruhan naik 105% dari harga jual tahun sebelumnya ya. Jadi 105% dikalikan harga jual tahun sebelumnya untuk produk yang dicari. Nah, untuk produk AX harga jualnya berarti 105% kali 50.000. Untuk produk BX adalah 105% dikali 75.000 dan seterusnya. Maka dihasilkan perhitungan seperti ini ya. Harga jual 52.500 dan seterusnya. Nah, sehingga bisa ditotalkan ya untuk anggaran penjualan di tahun 2022 tinggal dikalikan saja kuantitas dikali harga jual. Ya, masing-masing produk diketahui target penjualannya dan total anggaran penjualan pada tahun 2022. Nah, setelah selesai, kita masuk ke pembuatan anggaran yang kedua, yaitu anggaran pembelian barang dagang. Ya. Kita langsung saja ke langkah-langkah untuk membuat anggaran pembelian barang dagang. Yang pertama, jumlah penjualan barang dagang dalam unit untuk 2021 diperoleh dari anggaran penjualan barang dagang. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan perkiraan penjualan barang dagang untuk produk AX, BX, CY, dan DY. Oke, perkiraan penjualan per unit. 13.200 untuk AX ya, BX 6.600, CY 26.400 dan produk DY 19.800. Kemudian persediaan akhir barang dagang untuk tahun 2022 adalah 10% dari penjualan per unit di tahun 2022 untuk setiap produk. Ya. 10% ya untuk persediaan akhirnya. Kemudian berikut ini adalah informasi tentang persediaan awal barang dagang PT Free Palestine di tahun 2022. Kuantitas persediaan awal 1.000 untuk produk AX, BX 500, CY 240 dan DY 350. Kemudian harga belinya 26.000 untuk AX, kemudian untuk BX 39.000, kemudian 32.000 dan 50.000 untuk produk CY dan DY. Kemudian yang keempat adalah berikut ini adalah informasi tentang harga beli produk AX, BX, CY dan DY dari pemasok untuk tahun 2022. Harga beli dari pemasok untuk produk AX, BX, CY dan DY adalah 28.000
42.000, 35.000, dan 55.000 rupiah. Nah, selanjutnya dari data-data yang tadi, kita buat yang namanya anggaran pembelian untuk PT Free Palestine di tahun 2022. Untuk penjualan unit, nah tadi kita dapatkan ya, unitnya tadi naik 10% ya. Jadi bisa dilihat, kita tinggal masukkan saja datanya, 13.200, 6.600, dan seterusnya. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhir, tadi katanya adalah 10% dari total penjualan. Tinggal dikalikan saja 10% dikali ini ya, hasilnya maka adalah seperti yang kalian lihat di sini. 1.320, 660, 2.640, dan 1.980. Kemudian persediaan barang dagang yang dibutuhkan bisa didapatkan dari tinggal menjumlahkan saja ya, penjualan per unit ditambah persediaan barang dagang akhir, maka ini kita lihat 13.200 tambah 1.320, totalnya adalah 14.520. Untuk produk-produk selanjutnya bisa dicari dengan langkah yang sama. Kemudian persediaan barang dagang awal tadi diketahui ya di sini. Ya, persediaan barang awal 1.520 dan 350 ya. Tinggal dimasukkan saja. Nah, nanti kita dapatkan jumlah barang dagang yang akan dibeli. Jumlah barang dagang yang akan dibeli adalah 14.520 dikurangi 1.000 ya, atau persediaan barang dagang yang dibutuhkan dikurangi persediaan barang dagang awal. Maka didapatkan angka 13.520. Dan untuk produk-produk lainnya bisa didapatkan dengan cara yang sama ya. Maka diperoleh angka-angka seperti ini. Kemudian diketahui juga dari keterangan yang di slide sebelumnya bahwa harga pembelian barang dagang untuk produk-produk AX, BX, CY, dan DY adalah masing-masing 28.000, 42.000, 35.000, dan 55.000. Sehingga tinggal dikalikan saja untuk melihat berapa besar anggaran pembelian barang dagang. 13.520 dikalikan 28.000, maka hasilnya adalah 378.560.000 rupiah. Nah, untuk anggaran pembelian barang dagang produk-produk selanjutnya ini bisa dicari dengan langkah yang sama. Kemudian nanti kita akan dapatkan yang namanya total anggaran pembelian barang dagang dari seluruh produk yang diperdagangkan di perusahaan dagang PT Free Palestine. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah anggaran beban operasional. Nah, anggaran beban operasional dapat dibagi menjadi dua kelompok, selling expense dan administrative expenses ya, beban penjualan dan beban administrasi. Nah, di sini kita baca dulu ya, beban penjualan, selling expenses atau beban penjualan adalah segala pengeluaran yang ditunjukkan atau ditujukan untuk menunjang kegiatan penjualan barang dagang. Berikut ini adalah perkiraan beban penjualan PT Free Palestine untuk tahun 2022. Beban gaji 3 juta per bulan. Ya. Ini untuk beban yang tetap, dan ini untuk beban yang sifatnya variabel. Ya. Ini yang tetap, ini variabel, sorry. Kemudian beban utilitas 500.000 per bulan. Kemudian 0,1% dari penjualan ini adalah sebentar. It's susah ya. Jadi tidak apa-apa ya. Ini pokoknya untuk biaya variabel, ini untuk biaya tetap. Oke. Untuk beban iklan 30 juta per tahun, beban penyusutan peralatan 2.500.000 per bulan, kemudian beban lain-lain 200.000 per bulan. Kemudian untuk beban administrasi, beban administrasi adalah beban operasi perusahaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penjualan barang dagang. Berikut ini adalah perkiraan beban administrasi PT Free Palestine ya.
untuk tahun 2022. Oke, kita lihat ini ya. Untuk beban gaji, astaga, loncat ya. Untuk beban gaji sebesar 2.500.000 sifatnya per bulan, kemudian beban utilitas 500.000 sifatnya per bulan, beban pemesanan pembelian barang dagang 50.000 sifatnya per order, di mana pada tahun yang sekarang diperkirakan 24 order ya. Kemudian beban penyusutan peralatan 2.500.000 per bulan, beban perlengkapan 50.000, kemudian beban lain-lain adalah 100.000 per bulan. Nah, setelah itu kita baru membuat anggaran beban operasional dari PT Free Palestine untuk tahun 2022 berdasarkan keterangan yang tadi ya. Untuk beban gaji tadi 3 juta. Sifatnya per bulan berarti 3 juta dikali 12 ya. Berarti 36 juta rupiah. Kemudian beban variabelnya tadi adalah sebesar 0,5% dari penjualan. Nah, penjualannya tadi sebesar, lihat ya. Penjualannya sebesar 5.509.350.000 rupiah. 0,05% sebesar berapa tadi? 0,5% ya. Berarti 0,5% dikalikan yang tadi ya 5 miliar sekian. Atau kita lihat di sini aja lah ya. Dari kotretan. Sebentar. Penjualannya ini ya tadi ya. Kemudian biaya variabelnya adalah 0,5%. 0,5% dari dari anggaran penjualan ya. Maka besarnya adalah sebentar. Sebesar 27.546.750 ya. Kita lihat di sini ya. Sama ya caranya. Kemudian untuk beban utilitas 6 juta per bulan juga berarti kali 12. Kemudian ada biaya variabel. Tadi biaya variabelnya adalah 0,1% dari penjualan. Caranya sama, nanti tinggal 0,1 dikali anggaran penjualan. Kemudian yang lainnya ini bisa dihitung dengan langkah yang sama. Nah, nanti didapatkan ya untuk total dari beban penjualan dan beban administrasi. Ini semuanya nanti dijumlahkan, disummarize ya. Sehingga didapatkan angka ini ya. Untuk beban penjualan dan beban administrasi totalnya adalah 173.400.000. Kemudian untuk beban variabelnya, ini beban tetapnya ya. Untuk beban variabelnya tinggal dijumlahkan saja ya. 27 juta sekian ditambah 5 juta sekian, totalnya adalah 33.056.100. Sehingga bisa dilihat totalnya ya untuk beban tetap dan beban variabel untuk anggaran beban operasional PT Free Palestine untuk anggaran tahun 2022 adalah sebesar 206.456.100 rupiah. Setelah langkah ketiga selesai, kita masuk ke langkah keempat untuk membuat anggaran beban pokok penjualan. Di dalam membuat anggaran beban pokok penjualan ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah atau dipersiapkan ya. Yang pertama adalah data tentang pembelian barang dagang, persediaan awal barang dagang, persediaan akhir barang dagang, dan juga asumsi arus biaya yang dipilih oleh perusahaan. Nah, di kasus yang ini kita menggunakan metode FIFO ya. Contoh 3. Setelah anggaran beban operasional disusun, manajemen PT Free Palestine hendak menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk tahun 2022. Informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan adalah sebagai berikut ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, soal yang tadi di copy lagi ke sini supaya ketika kita buat ini kita nggak bingung lagi.
tinggal memasukkan sesuai langkah-langkah yang tadi disebutkan, dan juga harus sesuai dengan format dari pembuatan anggaran beban pokok penjualan. Yang pertama adalah pembelian barang dagang per unit, totalnya berapa ya. 378 untuk produk AX ya. 378.560 juta rupiah. Ini didapatkan dari mana? Kita lihat dari pembelian barang dagang per unit ya. Besarnya yang segini itu tadi ada di laporan yang mana? Coba kita lihat ya. Sebentar. Ya, di anggaran pembelian ya, karena yang dibutuhkan pada pembuatan anggaran beban pokok penjualan di sini ya, di dalam keterangan adalah pembelian barang dagang. Sehingga informasi ini bisa kita tinggal copy saja dari anggaran sebelumnya yang sudah kita buat. Anggaran pembelian barang dagang ya. Kita lihat di sini, anggaran pembelian barang dagang kita tinggal kopikan yang dari sini ya, masukkan ke anggaran yang sedang kita buat. Oke, pembelian barang dagang tadi tinggal dikopikan ya. Sudah dapat diketahui angkanya masing-masing tertera seperti apa yang kalian lihat di layar. Kemudian persediaan barang dagang awal didapatkan dari mana? Kita lihat dari persediaan ya. Mana persediaan? Ini ya. Persediaan barang dagang awal nih, persediaan awal. Langsung dikalikan dengan harga belinya ya. 26.000 dikalikan kuantitasnya. Berarti 26.000 dikali 1.000 adalah 26 juta. Kemudian untuk yang ini tinggal dikalikan dengan cara yang sama ya. Bisa mungkin di sini ada di kalkulatan Ibu ya. Nah, yang ini ya. Tinggal dikalikan saja. Caranya ya tinggal dikalikan ya. Oke. Angka-angkanya 26 juta, 19 juta 500, 7 juta 620 dan seterusnya. Kita masuk ke ini ya. Sorry, yang ini ya sama ya, 26 juta, 19 juta 500 dan seterusnya. Kemudian kita cari totalnya. Kemudian untuk persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual, kita dapatkan dari penjumlahan pembelian barang dagang ditambah persediaan barang dagang awal, yaitu 378 juta 560 ribu ditambah 26 juta, maka hasilnya adalah 404 juta 560 ribu rupiah. Untuk persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual, untuk produk-produk yang lainnya bisa dicari dengan angka yang sama ya. Kemudian persediaan barang dagang akhir ini didapatkan dari mana? Dari keterangan yang untuk persediaan barang akhir ya. Unit yang ini dikalikan dengan harga beli dari pemasok. Ya. Nih, persediaan akhir. Dikalikan harga belinya, maka ini sudah didapatkan ya. Sebesar 36 juta 960 ribu, 27 juta sekian, 92 dan 108, kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Persediaan barang dagang akhir 36 tadi sama ya, tinggal dimasukkan. Kemudian maka kita dapatkan yang namanya anggaran beban pokok penjualan. Nah, anggaran beban pokok penjualan ini didapatkan dari persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir ya. Untuk produk AX 404 juta 560 ribu rupiah dikurangi 36 juta 960 ribu rupiah didapatkan hasil 367 juta rupiah 600 ribu. Kemudian untuk produk yang lainnya bisa dicari dengan langkah yang sama. Sehingga bisa kita lihat bahwa
total anggaran beban pokok penjualan untuk seluruh produk adalah 2.653.830.000 rupiah. Kemudian setelah membuat anggaran beban pokok penjualan, kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu membuat anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang perkiraan laba atau rugi yang akan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Informasi-informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran laba rugi ini berasal dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Berikut ini adalah anggaran laba rugi PT Free Palestine untuk tahun 2022. Ini untuk anggaran laba rugi tinggal memasukkan informasi-informasi dari anggaran-anggaran yang sudah kita buat di langkah-langkah yang sebelumnya. Penjualan sebesar 5 miliar sekian. Kita dapatkan dari mana? Dari langkah yang nomor 1 tadi ya. Di sini ya, 5 miliar sekian. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Kemudian beban pokok penjualan didapatkan dari mana? Dari beban pokok penjualan ya. Oke, di sini ya. 2.653.000.000 sekian. 2 miliar ya. Kemudian kita selisihkan ya, karena beban itu pasti mengurangi ya. Sehingga kita selisihkan atau kurangkan ya. Anggaran penjualan dikurangi beban yang mungkin dikeluarkan untuk periode berikutnya. 5.509.350.000 rupiah dikurangi 2 miliar. Ini 5 miliar ya, 5.509 dikurangi 2 miliar, sekian, maka totalnya adalah 2.855.520.000 rupiah. Karena surplus berarti ini dalam kondisi laba ya, laba kotor. Kemudian beban operasi didapat dari anggaran beban operasional ya, yang tadi anggaran beban operasional. Anggaran beban operasional nih ya. Sebesar 206.456.100 dimasukkan ke laporan laba rugi ya. Kemudian kita akan mendapatkan yang namanya laba operasi. Laba operasi itu tinggal mengurangkan saja ya, laba kotor dikurangi beban operasi. 2.855.520.000 dikurangi 206.456.100, maka hasilnya adalah 2.649.063.900. Kemudian pada kasus di sini tidak ada pendapatan atau beban lain-lain ya, sehingga kita tulis 0 saja. Sehingga kita lihat tidak ada penambahan atau pengurangan ya. Sehingga laba sebelum pajaknya kita dapatkan sebesar 2.649.063.900. Kemudian pajak penghasilan kita asumsikan sebesar 30% ya. Sehingga di sini kita dapatkan angkanya ya. Tinggal 30% aja dikalikan 2.649.063.900 rupiah ya. Maka sebentar. Yang ini bukan Excel ya. Kita ketahui ya, untuk pajak penghasilannya adalah sebesar 794.719.170 rupiah. Besar sekali ya. Sehingga diperolehlah yang namanya laba bersih. Laba bersih adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak. Sehingga laba bersih yang dianggarkan untuk didapatkan oleh PT Free Palestine untuk periode tahun 2022 adalah sebesar 1.854.344.730 rupiah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, untuk memperdalam pemahaman, nanti kalian tinggal membaca ulang file PDF yang insya Allah Ibu akan bagikan di blog yang biasa Ibu sharekan kepada kalian. Nah, sebelum menutup materi hari ini, kita sebagai bagian dari akademisi tidak bisa menutup mata bahwa saat ini sedang terjadi peperangan di Palestina, ya, di mana kita sebagai bangsa yang merdeka, kita punya yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana didorong dengan adanya undang-undang ini dan juga didorong dengan hati nurani yang kita miliki, kita tidak bisa menutup mata dengan fenomena yang terjadi saat ini, ya. Hubungannya apa dengan undang-undang? Nah, dengan undang-undang tentu saja ada hubungannya, ya, karena di dalam pembukaan undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu di alinea yang paling awal disebutkan, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, tentu saja sejalan juga dengan undang-undang ini, kita juga sebagai individu dan bagian dari akademisi, kita harus sama-sama ikut memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh para founding father dari negara kita ini, yang juga pernah digaungkan oleh founding fathers atau pendiri bangsa di negara-negara lain, ataupun juga sama-sama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia mengenai masalah yang terjadi di Palestina saat ini. Kita review sedikit ya apa yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh dunia mengenai apa yang terjadi di Palestina, ya. Malcolm X, ya, pejuang anti apartheid dari Amerika, dia mengatakan bahwa the Zionist argument to justify Israel's present occupation of Arab Palestine has no intelligent or legal basis in history, not even in their own religion. Bisa kita tarik ya kesimpulannya. Kemudian Albert Einstein juga mengungkapkan, it would be my greatest sadness to see Zionist Jews do to Palestinian Arabs much of what Nazis did to Jews. Ya, mereka punya pemikiran yang sama. Juga pemikiran yang sama dengan para founding father negara kita, ya. Kemudian Nelson Mandela sebagai tokoh anti apartheid dari Afrika, beliau mengatakan, we know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Kemudian yang terakhir, walaupun sebetulnya masih banyak lagi, ya, para tokoh yang anti dengan penjajahan. Ini dari Mahatma Gandhi, ya, pejuang anti apartheid, pejuang perdamaian dari India. Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English, or France to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. Ya, pesannya yang ingin Ibu sampaikan sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh para founding fathers di dunia ini kepada kalian generasi muda, gitu ya, untuk ikut serta menggaungkan anti penjajahan di atas dunia, ya. Apapun cara yang bisa kalian, sekecil apapun cara yang bisa kalian ikut perjuangkan untuk fenomena ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.